Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Dinamika Politik, Nasionalisme Demokratis Religius, Dinamika Politik Inkubator Calon Pemimpin di Kepri. Nah, bersama saya Herman Asyari. Dinamika Politik kali ini kita akan mengangkat tema pengaruh dan peran DPD terhadap kemajuan Kepri. Nah, pemirsa Batam Televisi, untuk itu Dinamika Politik kali ini kita mengundang seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua dan merupakan seorang tokoh besar di Kepri yang memiliki begitu banyak andil dalam kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Mantan Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini merupakan kandidat anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepri, yaitu Bapak Ismet Abdullah. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan sore hari ini di Dinamika Politik Batam Televisi. Pak Ismet, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya sore hari ini dan apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini Pak? Kesibukannya, pertama sore hari ini banyak hujan, dingin terus kota Cuaca Batam. sedang hujan selalu Pak, setiap hari ya hujan ya Pak. Tapi mudah-mudahan membawa kebaikan bagi Batam. Dan kegiatan saya ya sekarang ini sedang mencalonkan untuk menjadi anggota DPD. Itu saja. Baik Pak, di tengah kesibukan dengan usia yang sekarang Pak, bagaimana tips Bapak menjaga kesehatan nih Pak? Ya, makan cukup, tidak terlalu banyak, olahraga rutin. Biasa olahraga apa Pak? Olahraga jalan kaki. Jalan setiap Jalan hari? kaki seminggu beberapa kali, 2-3 kali lah. Itu saja. Kita yang penting bergerak badan. Tetap semangat ya Pak ya. Baik Pak Ismet, sesuai dengan tema kita hari ini, pengaruh dan peran DPD terhadap kemajuan Kepri ini Pak. Bapak telah resmi menjadi salah satu anggota DPD RI, calon anggota DPD RI. Masih calon ya. Apa yang dapat atau apa yang ingin Pak Ismet sampaikan untuk mereka yang mensupport melalui KTP Pak sebagai bukti dukungan secara nyata kepada Pak Ismet? Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia memiliki dua lembaga tinggi. Yang satu DPR yang kita sudah kenal cukup lama dan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam era reformasi, kita memiliki lembaga baru namanya DPD, di mana mencerminkan perwakilan orang per orang yang bersuara dalam lembaga tinggi melalui perwakilannya, yang bisa juga memberikan masukan-masukan untuk pemerintah pusat, untuk perbaikan-perbaikan di daerah. Inilah yang saya lihat masih perlu ditingkatkan, karena yang merasakan susah hidup di daerah itu adalah rakyat.
Jadi rakyat bisa langsung melalui perwakilannya di DPD, dan DPD bisa mengolahnya, menyampaikan pada pengambil keputusan di pusat untuk memberikan dukungan-dukungan perbaikan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Artinya dengan DPD menjadi perantara ya Pak ya? DPD perantara, dan ini langsung dari rakyat kepada pusat, kepada pengambil keputusan di pusat. Tidak melalui jenjang-jenjang lain. Baik. Itu kelebihannya DPD. Baik Pak Ismet. Selanjutnya ini Pak, Pak Ismet menjadi anggota DPD RI saat ini tentu menjadi salah satu obsesi atau setidaknya dari 17 orang yang dinyatakan lulus tadi Pak, Iya. pada seleksi pertama untuk mencapai 4 besar suara pada pemilu 2024 mendatang yang akan menjadi anggota DPD definitif Pak. Dari Pak Ismet sendiri, apa harapan Pak Ismet pada pemilu 2024 mendatang Pak? Iya, kalau tidak salah Februari 2024. Februari 2024. Kalau tidak salah ya. Dan nanti akan ada coblosan pemilihan dari calon-calon DPD tersebut, dipilih 4 orang. Ya kita harapkan agar pemilihannya berlangsung dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dengan tanpa ada gangguan-gangguan, supaya betul-betul kegiatan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal bagi Kepri. Siapapun yang terpilih tidak ada masalah. Yang jelas itu proses yang harus kita lalui, dan masyarakat nanti akan memilih mana calon-calonnya yang dia sukai, yang dia senangi, di mana dia bisa menyalurkan pendapatnya, gagasan-gagasannya untuk perbaikan kehidupan di masyarakat, perbaikan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Dan inilah yang harus kita perjuangkan dari waktu ke waktu. Dan DPD juga dipilih sama dengan DPR, yakni setiap 5 tahun sekali. Begitulah seterusnya, tujuannya tidak lain memberikan perbaikan kemakmuran bagi masyarakat. Artinya proses berdemokrasi ya Pak ya? Ini bagian dari demokrasi, di Indonesia. Nah Pak Ismet, jika kita melihat sejarah menjadi anggota DPD RI, bagi Bapak sendiri mungkin hal yang tidak terlalu sulit nih Pak. Tetapi publik ingin tahu Pak, apa yang akan Pak Ismet lakukan kemudian seandainya duduk sebagai senator Kepri Pak? Ya, selalu masyarakat membandingkan antara DPD dengan DPR. Nah, kita ingin memberikan tekanan baru kepada DPD, supaya DPD juga yang katanya orang bilang kurang powernya atau kurang begini begitu, itulah yang kita harus perbaiki. DPD harus bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Contohnya misalnya, dalam beberapa tahun ini anggota DPD di Indonesia telah merumuskan konsep undang-undang. Undang-undang Provinsi Kepulauan. Itu sangat bagus sekali dan sangat dibutuhkan sekali oleh provinsi-provinsi kepulauan. Karena karakteristik Provinsi Kepulauan jauh sangat berbeda dengan provinsi-provinsi di daratan. Kalau untuk di Indonesia sendiri ada mungkin beberapa provinsi lain yang sama Pak dengan karakteristik? Ada kurang lebih sekitar 9 provinsi kepulauan. Kepulauan. Ya. Di mana daratannya kecil-kecil, yang banyak pulau-pulau. Tapi mungkin dari Kepri sendiri, pulau kita paling banyak Pak, mungkin? Pulau kita kan 2.450, sekitar itulah. Jumlahnya pulau. Saya kira Kepri termasuk yang besar ya. Yang paling banyak mempunyai pulau-pulau. Yang lain-lain itu ada sekitar 1.000-1.500 pulau, seperti Maluku, Maluku Utara. Tapi Kepri rasanya paling besar jumlah pulaunya. Nah itu nasib undang-undang itu sampai sekarang belum diputuskan. Nah ini yang kita ingin supaya DPD
punya kekuatan lebih besar lagi, tidak hanya menonton orang menyusun undang-undang, tapi juga ikut berpartisipasi dalam menyusun undang-undang. Karena ini untuk kepentingan rakyat. Tidak bisa DPD hanya menerima masukan, menyusun undang-undang, kemudian undang-undang itu lembaga lain yang memproses. Nah, itu tidak boleh lagi. DPD harus aktif berpartisipasi mempercepat lahirnya undang-undang. Nah, ini yang kita harus perjuangkan supaya DPD betul-betul punya kekuatan dalam memperjuangkan undang-undang bersama-sama lembaga lain seperti DPR. Nah, ini baru pasrah. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Sama-sama untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat melalui DPD bisa langsung menyampaikan tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada batasan-batasan. Dia bisa langsung. Dia mau bicarakan apa saja, masalah misalnya tarif pesawat. Nah, dari satu pulau ke pulau lain kok mahal betul. Nah, transportasi ya Pak ya? Transportasi. Tidak adanya kapal puskesmas apung. Puskesmas apung. Itu masih sangat kurang. Padahal kita pulaunya banyak. Tidak mungkin di tiap pulau dibangun rumah sakit, kan tidak mungkin. Nah, puskesmas apung itu sangat diperlukan. Dan kita mengalami susahnya kejadian tersebut. Nah, itulah kelebihannya DPD juga ada, yakni masyarakat bisa langsung menyampaikan usul-usulnya, keluhan-keluhannya langsung kepada lembaga yang namanya DPD di pusat melalui perwakilannya. Begitu kira-kira. Baik Pak, satu pertanyaan lagi Pak terkait yang Bapak sampaikan tadi tentang undang-undang provinsi di Kepulauan Riau, Kepulauan. Yang menjadi poin dari kacamata Pak Ismet sendiri, apa sih poin-poin penting dalam merumuskan undang-undang untuk provinsi Kepulauan gitu Pak? Poin-poin apa saja yang gitu Pak? Pertama, bahwa suatu kenyataan bahwa Indonesia ini negeri kepulauan. Banyak sekali pulaunya. Kalau tidak salah ada 17.000 lebih. Itu tidak bisa kita pungkiri Pak ya? Tidak bisa dipungkiri. Nah, ada beberapa daerah yang pulaunya banyak. Dan kalau daerah memiliki pulau banyak, mengelola daerah itu lebih mahal daripada daratan. Itu satu yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena biaya transportasi kapal yang sangat mahal. Satu kapal saja dengan 60 penumpang, itu harganya sudah sekitar 5 miliar. Kapal laut dengan 60 seat, 60 penumpang isinya, itu sudah 60 miliar, sudah 5 miliar. Mungkin belum lagi kendaraan. Sedangkan bus kota dengan 60 penumpang mungkin hanya 1 miliar. Jadi mahal memang. Belum lagi kapal tidak bisa sandar di mana saja. Dia harus dibikinkan dermaga, baru bisa sandar. Itu pun tambah biaya lagi. Nah, itu baru transportasi. Belum kebutuhan sekolah-sekolah. Belum kebutuhan rumah sakit. Artinya berbeda dengan provinsi. Berbeda dengan provinsi daratan. Daratan ya, Pak. Lebih mudah daratan. Menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain lebih mudah. Mungkin dengan jalan biasa, jalan raya dengan jalan, sudah bisa ya Pak ya? Jalan aspal bisa, jalan tidak di aspal bisa. Tapi di kepulauan, laut, itu kapal-kapal kita salah-salah jalan, ketabrak batu karang. Dan kalau sudah rusak, memerlukan waktu 3 bulan untuk memperbaikinya. Jadi memang undang-undang ini perlu sebagai wujud perhatian dari pemerintah untuk kemajuan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau. Pemerintah harus memikirkan mereka tinggal di pulau-pulau terpencil, bagaimana pendidikannya, bagaimana rumah sakitnya, kebutuhan kesehatannya bagaimana, sekolahnya, dan lain-lain. Itulah wujud keberpihakan pemerintah terhadap warga kita, warga Indonesia yang tinggal di pulau-pulau. Dan itu banyak. Masa sih yang sekolah cuma yang di
kota-kota aja. Artinya pemerataan pendidikan. Pemerataan, ya. Juga penghasilannya bagaimana? Masa dibiarkan mereka nangkap ikan dengan alat-alat yang sederhana? Nah, harus diperhatikan juga. Nah, itulah. Di situ DPD harus berperan untuk mewujudkan pemerataan, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, baik di daratan maupun di kepulauan. Ya, itu berdasarkan pengalaman Pak Ismet memimpin Kepri, Pak, permasalahan terbesar di Kepri apa nih, Pak? Ya itu. Transportasi mungkin atau mungkin permasalahan adalah menghubungkan antar pulau. Antar pulau, membagi supaya mereka ikut sejahtera. Supaya mereka yang di pulau-pulau itu menikmati pendidikan. Artinya mengurangi kesenjangan antar pulau. Mengurangi kesenjangan, jangan sampai yang di kota lebih cepat. Mungkin di Batam terlalu padat, mungkin di kota lain seperti Tanjung Pinang. Itu juga ya. Jadi memang suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita memiliki banyak pulau dan di pulau itu ada masyarakatnya. Dan itu harus dipikirkan. Pendidikannya, kesehatannya, usaha mereka supaya mereka makmur. Komunikasi, telekomunikasi juga. Ya. Begitu kira-kira. Baik Pak Ismet, terima kasih untuk penjelasannya pada sesi pertama ini, Pak. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi di Dinamika Politik. Pengaruh dan peran DPD terhadap kemajuan Provinsi Kepri sesaat lagi. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN.
Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di program Dinamika Politik Batam Televisi. Kita masih bersama Bapak Ismet Abdullah dan di sesi kedua ini kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Bapak Ismet Abdullah. Nah, Pak Ismet, kita lanjutkan lagi Pak bincang-bincang kita mengenai susunan dan kedudukan DPD RI dalam perundangan kita sendiri. Apakah benar Pak DPD tidak dapat berfungsi secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan daerah Pak? Bagaimana menurut Bapak, Pak Ismet sendiri? Iya, itu sebetulnya gambaran yang keliru. Ya. DPD adalah lembaga tinggi di mana keperwakilannya melalui pilihan langsung dari rakyat, orang per orang, perorangan ya. Tidak melalui partai politik ya, orang per orang. Dia dipilih tiap provinsi. Sekarang ini dipilih 4 orang. 4 orang wakil tiap provinsi. Mewakili satu provinsi 4 orang. Mewakili satu provinsi. Nah, bayangkan 4 itu kali jumlah provinsi. Disitulah duduk di lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, mereka lah yang tahu persis kondisi. Kesusahan rakyat di bawah itu mereka tahu. Nah, inilah yang harus diperjuangkan. DPD harus memperjuangkannya. Sebab kita punya saluran lain, yaitu melalui DPR. Nah, jadi lebih lengkap lah. Melalui DPR bisa, melalui DPD bisa. Jadi makin banyak sarana untuk mensejahteraan rakyat. DPD bisa mengusulkan perlu peningkatan jumlah sekolah-sekolah. Bagaimana meningkatkan jumlah sarana, alat-alat tangkap ikan bagi nelayan-nelayan kita. Siapa yang memperhatikan? Jangan setahun sekali cuma diberikan pembagian-pembagian. Dan tidak semua menikmati pembagian alat-alat tangkap ikan itu. Mungkin kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran. Nah, melalui DPD ini dirasakan akan lebih tepat sasaran. Karena kita langsung ketemu mereka, kesulitannya apa, masalahnya apa. Masih banyak wilayah-wilayah kita di Kepri ini yang dermaga untuk sandar. Kapalnya itu tidak layak. Masih banyak. Nah, ini kan berbahaya. Kemudian juga banyak wilayah-wilayah kita yang puskesmasnya tidak ada. Nah, itu pun harus dipikirkan. Pokoknya pemerataan kesejahteraan, kemakmuran, pendidikan. Itu yang diperjuangkan oleh DPD. Dan DPD dengan sama-sama. DPD bisa panggil menteri, DPD bisa ketemu presiden, jadi bisa memperjuangkan. Artinya DPD merupakan perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan dari rakyat. Perpanjangan tangan dari rakyat. Ini bedanya dengan DPR. Nah, karena itu bergantung pada anggota DPD-nya. Dia harus memperjuangkan rakyat. Jangan kalau sudah sampai di Jakarta, di gedung MPR, lupa rakyatnya. Ya, artinya sosoknya perlu kita pelajari juga Pak ya. Jadi mereka itu dipilih untuk memperjuangkan nasib rakyat. Jadi, apa programnya, skemanya bagaimana. Dan dari tahun ke tahun harus ada perbaikan. Di kawasan-kawasan tertentu yang diperjuangkan harus membaik. Ini yang harus, jadi harus bisa diukur. Nggak bisa begitu saja, konsep sana, konsep sini. Nggak bisa, harus konkret. Nah, kalau bicara sekolah, jumlah sekolah harus bertambah. Di mana? Di Letung, di Tarempa, atau di Natuna. Ya. Mungkin ditargetkan ya Pak ya? Harus ditargetkan. Harus bertambah jumlah sekolah. Peningkatan ekonomi harus meningkat. Kesehatan harus meningkat. Jadi harus bisa diukur. Itu yang diharapkan dari DPD, karena DPD menyuarakan kepentingan orang per orang, rakyat di wilayah
Indonesia ini. Artinya DPD diharapkan dapat menjalankan program-program yang terukur tadi ya Pak? Yang terukur, ya. Yang terukur. Harus terukur. Baik Pak, dalam menjalankan program-program, DPD sendiri apakah memiliki anggaran atau hak budgeting Pak, sebagaimana anggota DPR RI sendiri Pak? Iya, saya dengar ada anggarannya. Tentu besar kecilnya anggaran bergantung perjuangan anggota DPD. Kalau diperjuangkan terus kan bisa besar. Jadi ini tergantung anggota DPD lah. Karena dia lembaga tertinggi. Dan kebetulan dulu Ibu Aida, istri, pernah menjadi anggota DPD. 2 periode, jadi sering bercerita juga, kita tahu Sharing juga. Ya Pak ya? Bagaimana kesulitannya macam-macam lah. Jadi bisa diusahakan itu. Anggaran bisa ditambah terus. Asal DPD-nya kompak. Kompak dan programnya jelas. Programnya jelas, ya. Dan ini dari rakyat untuk rakyat. Baik Pak, kalau Bapak mengamati perjalanan Provinsi Kepulauan Riau, apa yang paling dibutuhkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam tahun-tahun mendatang atau di masa mendatang Pak? Ya, pertama kita bersyukur dulu bahwa provinsi kita sudah berjalan dengan baik lah. Luar biasa, tingkat pertumbuhan ekonominya sangat-sangat mengagumkan. Ya. Jika dibanding mungkin dengan provinsi lain yang sudah duluan ada ya Pak ya? Yang duluan ada. Saya masih merasakan pada waktu provinsi ini berdiri, banyak pihak-pihak baik di dalam Kepri maupun di luar Kepri yang meragukan. Apakah ini provinsi bisa terus apa? Apa nanti balik lagi ke induknya? Mungkin potensinya ditanyakan apa aja gitu. Tapi kita bersyukur. Pemimpin silih berganti dan kita bersyukur pimpinan-pimpinan di Kepri ini baik-baik, maju-maju. Semua mempunyai dedikasi yang tinggi. Hampir semua di kabupaten kota sekarang ini giat membangun, luar biasa. Giat di mana saja kita bisa lihat, di Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Batam, apalagi Tanjung Pinang, Bintan, luar biasa. Semuanya giat membangun Kepri. Dan dalam berbagai indeks statistik meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Kemiskinan kemarin agak tinggi sedikit, tapi sudah mulai diturunkan. Mungkin efek dari pandemi juga. Mungkin efek dari pandemi ya. Tapi sekarang sudah diturunkan angka kemiskinan. Jadi kita bersyukurlah Kepri dikelola selama ini. Sepengetahuan saya, Kepri dikelola dengan baik, dengan betul, dengan tepat sasaran. Itu yang kita harus syukuri, bahwa padahal susah mengelola kepulauan ini, paling susah. Tapi kita bersyukur banyak kemajuan yang dicapai lah. Pendidikan misalnya, banyak sekolah-sekolah kita sekarang sudah masuk ranking nasional. Kita bersyukur lah. Dulu pada waktu di bawah tahun 2000, keluarga-keluarga kita di Kepri, kalau sudah SMP, SMA, tidak mau menyekolahkan anaknya di sini. Banyak yang putus sekolah. Dia kirim ke Jawa. Kirim ke Sumatera. Ke Sumatera Barat. Ke Pulau Jawa. Sekarang kita punya banyak universitas. Luar biasa. Dan universitas-universitas di Kepri, kualitasnya bagus-bagus. Itu sangat membanggakan. Baik, satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Menurut kacamata Pak Ismet sendiri, pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan Kepri ke depannya Pak? Mungkin sosoknya sendiri seperti apa? Pemimpin yang kita perlukan di Kepri, pemimpin yang mengabdi kepada masyarakatnya, yang sebagian besar waktunya untuk kemajuan masyarakat, yang membangun masyarakat, dari yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang memikirkan masyarakatnya, dia bagaimana penghasilannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya. Dan kita punya pemimpin-pemimpin seperti itu, dan sebagian, dan hampir semua
pemimpin-pemimpin kita di Kepri berpikiran untuk kemajuan rakyat. Ini yang kita banggakan lah. Jadi warga Kepri tidak usah khawatir karena kita mempunyai kualitas pimpinan baik di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi yang mumpuni, yang betul-betul mungkin Pak. Ya, Sudah teruji juga. ya sudah teruji, dan tapi yang penting dia memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Di Batam misalnya, luar biasa dibangun terus Batam. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Pendidikannya, infrastrukturnya, rumah sakitnya. Dan begitu juga di daerah lain. Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Karimun, terus memikirkan supaya rakyatnya semakin makmur, semakin sejahtera. Lapangan pekerjaan terbuka terus, dan tingkat pendidikan meningkat. Baik, terima kasih Pak. Oke, kita lanjutkan nanti mungkin di seksi 3, Pak Ismet dan pemirsa Batam TV di rumah. Semakin seru perbincangan kita bersama Bapak Ismet Abdullah, terutama terkait pengalaman beliau sebagai tokoh besar dalam perjalanan kemajuan Provinsi Kepri. Bisa jangan kemana-mana, karena dinamika politik akan kembali sesaat lagi. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat persentase di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Ya, Misa Batam TV, kita kembali lagi di Dinamika Politik, masih bersama Pak Ismet Abdullah. Ya, Pak Ismet, sesi ketiga ini, Pak Ismet, yang Kepri butuhkan saat ini adalah orang yang memiliki kapasitas untuk berbicara tentang dana bagi hasil sebagaimana Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Nah, menurut Pak Ismet, apakah ada peluang untuk kita memperoleh kembali dana bagi hasil atau DBH Migas dan sebagainya yang lebih besar dari yang ada saat ini, Pak?
Itu dimungkinkan. Dana bagi hasil ya. Nah, itu dimungkinkan bergantung kesungguhan kita, kekompakan kita untuk memperjuangkannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Karena memang mengurus provinsi kepulauan itu jauh lebih berat daripada provinsi daratan. Jadi kita memerlukan dong dana bagi hasil migas. Itu bisa saja kita perjuangkan. Jadi tidak tertutup, tidak terbatas. Jadi tergantung kekompakan kita memperjuangkannya. Sebab ini untuk rakyat, bukan untuk pimpinan-pimpinannya, bukan untuk kepala daerahnya, tapi untuk rakyat ini. Mungkin kebutuhan di kepulauan juga lebih besar Pak ya? Kebutuhannya juga lebih besar. Seperti saya sampaikan tadi, unit transportasinya memang lebih mahal dibandingkan dengan daratan. Lebih mahal itu. Memelihara angkutan di lautan itu jauh lebih mahal. Seperti jalan tol laut dengan tol darat mungkin lebih mahal tol laut Pak ya? Di laut lebih mahal. Dan bahayanya juga lebih besar. Itu yang jadi tidak ada masalah. Bisa diperjuangkan itu. Dan ini pernah kita perjuangkan. Asosiasi Provinsi Kepulauan pada waktu terbentuk pertama kali tahun 2006 kita bertemu dengan Presiden pada waktu itu, dan setelah kita paparkan betapa beratnya mengelola Provinsi Kepulauan, Bapak Presiden setuju untuk ditambah dana khusus bagi provinsi-provinsi kepulauan. Nggak ada masalah. Malah waktu itu Bapak Presiden terkaget-kaget melihat betapa beratnya mengurus provinsi kepulauan. Betapa jauhnya dari sini ke Natuna, bayangkan. Naik pesawat terbang, biaya tiketnya jauh lebih mahal dari ke Jakarta. Siapa yang bisa membeli tiket begitu mahal? Nah ini kan harus ada dukungan pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Harus diberikan subsidi itu. Kalau enggak ya bagaimana? Itulah antara lainnya. Tapi hal-hal seperti itu memungkinkan untuk bicara. Memungkinkan. Tidak ada yang tidak dimungkinkan. Sejauh itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, kemajuan pendidikan dan kesehatan, itu bisa. Seperti memberi subsidi untuk tiket pesawat tadi. Oh Pak, ya, dan kita pernah lakukan itu. Pernah lakukan Pak. Kita pernah lakukan. Dulu tidak ada pesawat yang mau datang ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ke ibu kota provinsi. Pesawat nggak ada yang mau. Bandaranya sudah ada. Padahal bandara sudah bagus. Kita berikan subsidi bahan bakar supaya mereka mau datang. Begitu seterusnya lah. Begitu juga kalau tidak salah beberapa pemerintah daerah, Natuna juga memberikan subsidi kalau tidak salah ya. Dan itu memang perlu untuk kemajuan daerah, untuk kemajuan komunikasi, kehidupan perdagangan dan lain-lain. Dan masyarakat juga merasa terbantu dengan harga tiket mungkin yang masih... Kalau mahal ya nggak mungkin lah kita bisa membangun. Ya. Baik Pak Ismet, untuk tingkat kemiskinan di Kepri yang akan mencapai 7% akibat banyak faktor, kelompok menengah juga mengalami penurunan pendapatan akibat banyak hal, termasuk biaya hidup yang masih tinggi. Apa saran Pak Ismet sendiri untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat saat ini Pak? Ya, kita harus bersama-sama lah. Pemerintah daerah harus punya konsep untuk membuka lapangan pekerjaan, ya. Memberikan kesempatan pada warga di daerah untuk bekerja, dan berilah kesempatan pada warga daerah dulu sebelum kepada warga masyarakat dari luar daerah ya, dari luar Kepri ya. Jadi keberpihakan kepada masyarakat untuk memberikan lapangan kerja harus diwujudkan dalam program yang konkret. Kemudian membuka lapangan pekerjaan. Usaha kecil dan menengah harus diberi kesempatan, ikut serta, diberikan peluang-peluang. Dan kita bersyukur karena Provinsi Kepri ini memiliki tetangga yang kaya, Singapura. Dan Singapura memerlukan bahan-bahan
baku dari Indonesia, dari Kepri, paling dekat kan dari Kepri. 5 bulan yang lalu kita dengar Singapura kesusahan akan pasokan ayam. Bayangkan. Ya. Kan dari Kepri bisa kita supply ayam, sayur mayur, jagung. Itulah kelebihan kita. Tinggal bagaimana kita membantu petani supaya menanam lebih baik, hasilnya lebih baik, bibit-bibitnya lebih baik, penggunaan pupuk dan sebagainya. Pasar sudah ada di depan kita. Hanya 1 jam sudah sampai ke pasar induk di Singapura dengan kapal laut. Jadi dekat sekali. Kita banyak pulau-pulau. Kita bisa menanam macam-macam tanaman di pulau-pulau tersebut, termasuk buah-buahan. Jadi ini kelebihan kita, tinggal kita kelola terus. Jadi tidak ada kekhawatiran dalam hal ini, bergantung konsep dan program kerja dari pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota. Tidak ada yang dikhawatirkan, dan hanya yang perlu adalah kesungguhan dalam bekerja, keseriusan dan semangat bekerja. Itu bisa diatasi. Dengan itu keseriusan kira-kira tadi Pak ya? Ya. Baik Pak, di waktu kita yang akhir ini Pak, Pak Ismet sebagai calon DPD. Masih calon. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait pengaruh dan peran DPD terhadap kemajuan Kepri kepada pemirsa di rumah dan juga masyarakat Kepri Pak? Pertama, mari kita manfaatkan lembaga DPD. Ya. Optimal mungkin. Mengoptimalkan fungsi DPD Fungsi itu DPD ini kepada anggota-anggota DPD yang nanti terpilih, berikanlah yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat. Karena kelebihan DPD dibandingkan lembaga lain adalah dia dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat, dari rakyat untuk memperjuangkan rakyat. Jadi orang per orang. Jadi mereka hendaknya betul-betul memperhatikan kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup sehari-hari di masyarakat. Bagaimana tingkat pendidikan, bagaimana tingkat kesehatan, apakah semua bisa diatasi di daerah ya. Jangan berpikir kota besar, tapi lihat daerah-daerah yang terpencil. Apakah mereka bisa hidup layak di situ? Begitu seterusnya. Jadi manfaatkanlah kelebihan DPD ini, karena DPD bisa menyuarakan kesulitan orang per orang. Bisa disampaikan, dicarikan solusinya di pusat. Diperlukan apa? Apakah diperlukan undang-undang baru untuk memperjuangkannya, atau dalam bentuk dukungan pendanaan? Nah, itu bisa diusahakan, bisa dimanfaatkan. Jadi tingkatkanlah kemampuan DPD melalui peningkatan dari anggota-anggota DPD yang tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat di Kepri ini. Artinya memanfaatkan keberadaan DPD itu sendiri Pak? Manfaatkan semaksimal mungkin keberadaan DPD. Baik. Ini adalah satu kelebihan yang ada di Indonesia dan kita bersyukur mempunyai DPD, tinggal dimanfaatkan. Karena tujuan pemerintah adalah supaya lebih cepat kemakmuran itu terwujud. Pendidikan lebih cepat meningkat dan juga kesehatan ya. Ya kita manfaatkanlah lembaga DPD ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Satu pertanyaan terakhir Pak, ya. Sebagai tokoh besar dan juga panutan dalam pembangunan di Kepri, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi muda yang ada di Kepri Pak? Silakan Pak. Kepada generasi muda Kepri, pertama kami ingin pesankan untuk terus terus menimba pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, dan kemana saja bisa meningkatkan pengetahuan, tapi hendaknya kembali ke Kepri, membangun Kepri. Membangun Kepri lah. Yang sekolah di luar negeri, sekolah di mana saja, baliklah ke Kepri, membangun Kepri. Karena ini merupakan suatu tantangan dan
apa yang sudah dicapai di Kepri saat ini hendaknya terus ditingkatkan lagi. Sehingga Kepri akan menjadi provinsi yang terbilang di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan melihat dari antusiasme anak-anak muda sekarang masuk pendidikan di Kepri, ini merupakan satu kegembiraan ya. Jadi mereka bahkan ada gejala sekarang anak-anak muda dari luar Kepri sekolah di Kepri, berbondong ke Kepri. Sekolahnya di Kepri. Saya dapat laporan dari rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji di Umrah, rektor Umrah di Tanjung Pinang. Trennya makin banyak. Generasi muda yang dari luar Kepri sekolah di Kepri. Biasanya dari Kepri keluar gitu Pak ya? Dulu dari Kepri keluar, sekarang dari luar Kepri masuk ke Kepri. Artinya kualitas pendidikan kita juga ada semakin harapan. bagus. Mereka merasa ada yang dicapai kalau dia sekolah di Kepri itu. Jadi tren ini baik sekali, dan mudah-mudahan ke depan Kepri lebih maju lagi, dan ini tantangan bagi generasi muda. Jangan khawatir, Kepri dari waktu ke waktu akan terus baik, dan percayakan pada pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini luar biasa. Mereka semua memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Kepri. Baik, terima kasih Pak Ismet atas pesan dan masukannya untuk generasi muda Kepri, dan juga atas waktunya yang sudah berbagi begitu banyak pengalaman dan ilmu kepada kita di sini dan juga pemirsa di rumah. Kita doakan harapan Pak Ismet terwujud untuk lebih memajukan Provinsi Kepri di masa mendatang. Sehat selalu dan panjang umur Pak Ismet. Amin. Terima kasih. Dan baik Ismet dan juga pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dinamika Politik kita kali ini. Kita bertemu kembali di Dinamika Politik selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.